Shalom sahabat aku dan dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang apa dan bagaimana gereja. Doa dan harapan saya, Anda diberkati melalui pembahasan kali ini. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, apa yang terlintas di benak Anda ketika ada orang yang bertanya, apa sih gereja itu? Kebanyakan orang memiliki pemahaman yang salah ketika ada yang bertanya tentang gereja. Saya mencatat tentang pemahaman yang salah tentang gereja ada beberapa. Gereja sama dengan pelayanan atau kebaktian. Kemudian gereja sama dengan pendeta atau pelayan. Gereja sama dengan denominasi tertentu, misalnya GPIB, GKJ, GKJW, GKJTU, GITJ, Baptis, Metodis, GKI, dan sebagainya. Gereja sama dengan bangunan atau gedung. Apa sih sebenarnya pengertian yang benar tentang gereja? Di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat adalah kata serapan dari bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah himpunan umat. Kata yang sinonim dengannya adalah gereja yang berasal dari bahasa Portugis, igreja, yaitu kata yang diserap dari para misionaris Portugis. Kata jemaat atau gereja dalam Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, menggunakan kata eklesia. Secara harafiah, ek itu keluar, dan kata kaleo itu memanggil. Arti kontekstual dalam kehidupan kekristenan adalah dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus. Kata eklesia juga dipakai oleh kalangan Yahudi dan dalam bahasa Ibrani adalah kahal. Harafiah artinya berkumpul bersama. Digunakan untuk menerjemahkan kata jemaah Israel. Ulangan pasal 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Kata church dalam bahasa Inggris atau kata kerk dalam bahasa Belanda, menurut beberapa literatur adalah kata serapan yang berasal dari kata Yunani Kuriakos, artinya milik Tuhan. Kuriakos berasal dari kata kurios, yaitu Tuhan. Nah, kata eklesia tadi artinya dipanggil keluar. Siapa yang memanggil? Siapa yang dipanggil? Dan dipanggil untuk apa? Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dunia ini untuk menjadi miliknya, umat kepunyaan Allah sendiri. Allah memanggil mereka di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mereka yang dipanggil Allah akan datang dan beriman kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, kita yang telah beriman kepada Yesus Kristus adalah gereja. Allah memanggil kita yang beriman kepada Kristus kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang kudus memanggil kita untuk hidup kudus, dan untuk itu Ia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, agar dalam kuasa-Nya kita diproses menjadi semakin kudus, sesuai status kita sebagai orang-orang kudus. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, dan pada akhirnya kita akan dimuliakannya. Roma pasal 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula,
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita dipanggil bukan untuk menjadi komunitas yang eksklusif, melainkan untuk diutus ke dalam dunia dan berinteraksi dengan dunia ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Paulus memakai kata eklesia atau jemaat untuk mengacu kepada suatu kumpulan orang percaya di suatu rumah. Misalnya Roma pasal 6 ayat 5. Jemaat di rumah mereka. Atau di suatu kota, misalnya 1 Korintus 1 ayat 2. Yaitu jemaat Allah di Korintus. Atau di suatu wilayah tertentu. Misalnya Kisah pasal 9 ayat 31. Jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria. Pengertian gereja bukanlah jumlah total dari komunitas atau grup lokal tersebut, melainkan dalam tiap grup itu terdapat pengertian gereja, baik suatu grup orang percaya betapapun sedikitnya, maupun sejumlah grup orang percaya betapapun banyaknya. Keduanya disebut gereja. Gereja di Korintus adalah gereja, dan gereja di seluruh Yudea juga gereja. Bahkan gereja di seluruh dunia juga gereja. Jadi ada gereja lokal seperti gereja di Korintus, atau misal kalau di sini Kota Batu, atau regional di seluruh Yudea atau Jawa Timur. Dan ada gereja universal yaitu gereja di seluruh dunia yang terdiri atas semua orang beriman kepada Yesus Kristus di seluruh dunia. Jadi gereja adalah bangunan rohani milik Allah. Bagaimana gereja itu digambarkan? Ada banyak istilah dalam Alkitab untuk menunjukkan atau menggambarkan gereja. Namun pada pertemuan kali ini, saya hanya memberikan beberapa saja. Yang pertama adalah keluarga Allah. Semua orang percaya adalah anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah dan Allah menjadi Bapa kita? Yohanes pasal 1 ayat 12-13 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah." Bila kita menerima Yesus Kristus, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Atau secara harafiah, kita diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dialah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 15 berkata, "Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dan Allah adalah Bapa kita." Roma pasal 8 ayat 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki banyak saudara. Untuk itu penting bagi kita memelihara kasih persaudaraan sebagai keluarga Allah. Efesus pasal 2 ayat 18-19 berbunyi,
Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kristus Yesus yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah dan yang dalam hubungannya dengan sesama sebagai keluarga Allah. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 1-2, Paulus memberi nasihat bahwa orang tua harus dihargai sebagai bapak, orang-orang muda dihargai sebagai anak, perempuan-perempuan tua dihargai sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda dihargai sebagai adik. Paulus tampaknya memikirkan tentang hubungan gereja sebagai sebuah keluarga. Kita memang keluarga. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kristus adalah anak yang sulung atau yang utama, karena Dia benar-benar secara hakikat adalah anak Allah. Sedangkan kita adalah anak-anak Allah secara adopsi. Gereja sebagai keluarga Allah yang menekankan rasa hormat dan kasih antar sesama anggota keluarga. Yang kedua adalah tubuh Kristus. Kiasan tubuh Kristus menekankan persatuan dan kesatuan. 1 Korintus pasal 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mata, hidung, telinga, kaki, tangan, dan semua anggota tubuh tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus dalam kesatuan dan kebersamaan. Tidak ada anggota tubuh yang tidak membutuhkan anggota yang lain. 1 Korintus pasal 12 ayat 14-26. Kesatuan bukan keseragaman, dan tiap-tiap anggota tubuh memiliki peranan yang penting. Gambaran ini juga menekankan otoritas Kristus sebagai kepala dari tubuh atau kepala gereja. Efesus pasal 1 ayat 23 dan Kolose pasal 1 ayat 18. Efesus 4 ayat 15-16 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih." Yang ketiga adalah bait Roh Kudus atau bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Gereja di Korintus disebut sebagai bait Allah, di mana Roh Allah tinggal. Efesus pasal 2 ayat 21-22, "Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Paulus menyebut orang percaya bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus dan dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Karena kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah diam di dalam kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjaga kekudusan sebab Allah itu kudus. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.